2026 ini PT Kapuas Primakol Tbk. Adapun kami juga memberikan beberapa eh, waktu untuk beberapa pertanyaan terhadap publik. Coba dipersilakan. Tiga aja. Ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Sabarudin yang terhormat. Saya ke sana ya. Ya, Ya. yang terhormat si Kapuas Primakol, saya investor retail yang Indonesia. Eh, Bapak Baharudin Ahmad Sabarudin. Ahmad Sabarudin. Jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Ahmad, sebelumnya saya mau minta mohon maaf dulu kepada Bapak Ahmad. Eh, jadi kami juga tidak menginginkan bahwa saham kami itu disuspend, tapi dengan adanya peraturan POJK dan beberapa syarat-syarat yang memang terhadap laporan keuangan kami yang disclaimer, sehingga kami lagi berupaya untuk menyelesaikan kewajiban syarat-syarat dari bursa maupun dari OJK untuk melepas kami dari suspend. Demikian. Ya. Eh, Pertanyaan kedua dari Ibu Windy Santoso. Windy. Ya, apakah proses pencarian investor strategis masih berjalan? Kalau masih, sudah berapa investor yang tertarik dan sudah sampai tahap apa? Dan bagaimana rencana pelunasan hutang jatuh tempo akhir 2026 dan kapan penyelesaian smelter Seng dan bagaimana perkembangan hasil eksplorasi emas? Dan terakhir, apakah langkah konkret dari Korban agar suspensi saham dicabut? Oke, eh, seperti tadi ya, Pak Ahmad, Ibu Windy juga sebenarnya saya mohon maaf terhadap suspend yang terjadi di saham kami. Yang pertama adalah beberapa memang investor yang kami sedang melakukan penjajakan dan ada beberapa opsi yang kami telusuri, baik restruktur, pengalihan hutang ya. Dan salah satunya usaha kami adalah pertama yang kami usulkan adalah bahwa kami masuk dengan proyek strategis nasional sehingga kami juga mendapatkan dan itu merupakan daya tarik ya bagi investor karena terus terang dari segi finance yang dimana calon-calon investor yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dengan adanya proses ini, semoga dalam waktu dekat ini bisa terjadi, dan kami juga perusahaan terbuka harus menginformasikan apabila telah menjurus atau finalisasi. Demikian. Yang ketiga, terakhir, Bu. Yang terakhir, Bapak Daniel. Data manajemen di slide 3 dan 4 bahwa SPE ekspor belum disetujui sejak tahun 2005. Apakah ini terkait perubahan kebijakan hilirisasi nasional dan apakah smelter jenis lain mengalami hal serupa? Pak Daniel, saya juga mengucapkan mohon maaf, tapi saya akan menjawab terhadap persetujuan pertanyaan Bapak terhadap persetujuan ekspor ya. Jadi di tahun 2017 pemerintah menjalankan program hilirisasi dengan durasi 5 tahun. Di tahun tersebut di 2020 di mana
proyeksi kita semua secara global itu meleset karena ada satu wabah ya, eh, COVID yang kita tahu di 2020 sampai ke 2021. Nah, ini cukup menghambat karena kami sendiri juga menggunakan metode dan teknologi dan ekspat dari China. Jadi itu cukup menghambat. Tapi pemerintah dengan itu memberikan relaksasi di tahun 2023 selama eh, setahun ya, di 2024 dan diberikan lagi relaksasi selama 6 bulan sampai ke 2000 Desember 31 Desember 2024. Nah, setelah itu memang tidak diberikan lagi, walaupun upaya kami telah menyurati dan memohon. Karena satu pihak kami harus membangun 2 smelter. Pertama adalah smelter PB yang dimana memang saat itu telah jadi selesai, hanya produksinya mengalami recovery yang cukup rendah sehingga perusahaan tidak dapat menjalani secara optimal dan kita masih melakukan trial error. Nah, sedangkan untuk yang smelter zinc kami itu terhambat karena memang semua di luar dugaan. Jadi ternyata investasinya juga membengkak ya. Dan ketiga, bahwa memang semua yang hilirisasi ini memang tidak mendapatkan lagi uh, surat persetujuan ekspor, tapi mereka itu dapat menjual lokal. Demikian juga dengan kami. Tetapi karena memang ini adalah satu-satunya smelter yang ada di Indonesia untuk zinc dan PB, maka kami tidak dapat menjual lokal karena memang smelter yang di Indonesia tidak ada. Jadi kita tetap harus ekspor. Demikian Pak. Nah, sedangkan untuk PB kami sudah lakukan trial beberapa batch sehingga recovery-nya pun meningkat dan terjadi di awal semester semester pertama di 2026 ini telah berproduksi dan menghasilkan pendapatan sebesar 50 sekian 53 ya tadi ya, 53,5 miliar. Dan harapan kami untuk penyelesaian ini akan segera kami mencari investor dan memang lagi ada penjajakan. Demikianlah penjelasan saya dari untuk Pak Daniel ya. Saya rasa cukup tiga ya. Ya, dikarenakan keterbatasan waktu, maka kami Udah akan mengcover semua. untuk public exposure incident tahun hari ini. Ya, Terima kasih.